Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel si Kumbang Jefon. Di video-video sebelumnya ada juga beberapa pro dan kontra tentang masalah saya bilang intinya jangan sembarang buat kandang, atau malah saya ibaratnya itu lebih ke nggak usah ternak ayam broiler. Itu merugikan. Itu kemungkinan besar Anda nggak akan berhasil. Jadi saya itu Pak, ya gini, Anda tahu nggak yang namanya ternak ayam broiler itu, apalagi yang ternaknya peternak kecil, kalau hanya mengandalkan modal ternak saja, terus jual ke broker, tanpa disertai dengan skill penjualan sendiri mungkin, atau disertai skill untuk mengolah ayam, supaya dapat harga jual yang lebih tinggi dan Anda bisa lebih untung. Anda hanya nunggu giliran gitu loh. Giliran apa bang? Giliran bangkrut. Dan itu dalam waktu dekat. Itu logis. Kenapa? Produksi ayam broiler Pak di Indonesia ini sudah terlalu banyak. Catat itu ya. Tetapi tempat pembuangan atau tempat menjualkan hasil panen ayam broiler segitu-gitu aja. Bertambah pun nggak sebanyak pertambahan jumlah peternak ayam broiler itu sendiri. Jadi ketika misalnya Anda jual nih hasil ternak ayam broiler Anda ke broker, terus broker jual ke pedagang, terus ayamnya banjir, ayamnya belum laku-laku, Anda harus tunggu dulu tuh laku ayam, baru Anda bisa jual hasil panen Anda lagi. Logika sederhananya begitu. Ini logika sederhana ya, ingat logika sederhana supaya bisa lebih Anda pahami gitu loh. Yang terjadi apa? Telat panen, ya. Anda lebih modal pakannya lebih bengkak lagi. Ayam sudah usia 40 hari itu susah sudah bertambah dagingnya, makannya udah makin banyak. Jadi saya bukan mengecilkan harapan Anda gitu. Anda mau usaha ayam broiler dengan semangat-semangatnya, enggak. Jadikan video saya ini sebagai bahan pertimbangan Anda. Pertimbangan apa? Pertimbangan belajar dari pengalaman orang lain. Anda nggak perlu kena pukul dulu Pak pipi kanan kiri untuk mengetahui rasa pukulan itu sakit. Nggak perlu. Ada yang kemarin yang dianalogikan seolah-olah menjadi petinju pukul kanan kiri ya, baru jadi juara. Jadi petinju itu nggak seluruhnya jadi juara. Ada juga mati yang di dalam ring, dianalogikan kayak gitu. Makanya saya bilang, dunia peternakan ayam broiler ini jangan disamakan kayak pendekar. Walaupun digebuk saya tetap berdiri dengan disertai dengan lagu It's Hero Countdown yang kayak gitu, lagu-lagu hero kayak gitu. Terus darah Anda mendidih menggelora memperjuangkan peternak rakyat. Wih, logis lah sedikit ya. Jangan bakar uang Anda dengan sia-sia gitu. Saya juga pernah bahas tentang kalau Anda punya modal, jangan Jangan bangun kandang open house kata saya. Bangun kandang close house. Nah, terus saya bahas lagi. Jangan buat kandang close house kalau Anda nggak berpikir dulu. Pakai akal Anda gitu. Jangan asal bangun. Itu semuanya saya buat sebagai pegangan Anda gitu loh Pak. Bahwa dia yang broiler ini itu nggak seindah yang Anda bayangkan ya. Sekali panen dapat pajero, enggak. Mungkin bisa sekali panen dapat pajero, tapi bisa juga sekali rugi bukan hanya pajero yang hilang gitu loh. Ya, bukan hanya pajero yang hilang kalau sekali rugi. Ada lagi yang bilang di komentar itu, si tukang obat lalat insap lah. Aduh, insap dari mana lagi? Ya saya akuin sih. Kita ini memang harus insap setiap hari, harus mengucapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi saya yakin yang kurang senang dengan video saya itu, yang saya menyebutkan kepahitan dalam ayam broiler itu nggak jauh-jauh itu lingkarannya mungkin dari orang yang sering menawarkan jasa tentang sudahlah ya. Takut rugi mereka ya, takut hilang lahan mereka. Nah, saya di sini berikan nih kepada Anda sebatang lilin kecil yang akan menerangi Anda ketika Anda memasuki dunia ayam broiler atau akan memasuki dunia ternak ayam broiler. Ada yang komen kemarin, "Bang, saya sudah mulai nih bang, mau ternak ayam 20 ekor ini berhasil semua." Saya apa kata saya? Jadikan itu sebagai hobi. Ya, jangan Anda teruskan usaha, Pak. Jadikan itu sebagai hobi. Alasannya peternak Indonesia sudah terlalu banyak. Tapi kita tidak punya yang namanya pasar yang bagus untuk itu. Kecuali pasarnya sudah besar juga. Seperti contohnya pasar di mana nih bang? Di negara Thailand. Itu ekspor mereka udah gila-gilaan itu. Bahkan mereka mempunyai moto ingin menjadi dapurnya dunia. Jadi nggak cuma daging ayam, semua bahan baku mereka sudah bisa sediakan. Tapi mereka merintisnya sejak lama, Pak. 30 tahun yang lalu. Sedangkan kita di dalam negeri aja susah mau beresin gitu loh. Tapi mudah-mudahan negara kita bisalah belajar ya. Dan kita bisa memanfaatkan skill beternak kita untuk menjadi hidup lebih sejahtera. Karena saya yakin skill utama orang Indonesia ini sebenarnya bertani sama beternak, Pak. Kalau petani sudah pasti bisa dia beternak kayaknya ya. Tapi orang peternak belum tentu bisa bertani. Makanya Indonesia disebut dengan negara agraris kayaknya. Nah, itu skill orang Indonesia kebanyakan dua itu, beternak, bertani. Nah, tolonglah disediakan pasar yang bagus supaya kami bisa beternak dengan baik, bertani dengan baik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk memperjelas arah kemana tujuan video saya akhir-akhir ini ya. Karena saya lihat perkembangan dunia ayam broiler ini sudah lumayan morat-marit ya. Banyak yang mengeluh, banyak yang bahkan dari masalah anjloknya harga itu aduh. Nah, ini saya iklan lagi. Saya tetap jualan ini obat lalat. Karena kenapa? Rezekinya halal. WA 0831 6046 5158. Kalau saya hanya mengejar keuntungan soal obat lalat, Pak, gak mungkin saya larang orang beternak atau saya sebut yang pahitnya ya kan. Bahkan saya bakal bilang itu, ternak aja banyak-banyak gabung kemitraan gitu loh. Dan Anda bisa beli obat lalat saya. Saya jualan obat lalat dikarenakan untuk satu, keuntungan. Yang kedua, mengurangi konflik sosial antara kandang dan warga. Supaya peternak lebih nyaman dan warga juga lebih nyaman dalam masalah lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.